Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma atliq alsinatana bitilawati kitabikal karim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan tardahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para perindu syafaat Al-Quran dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan tim khidmah Rumah Quran Al-Kautsar dalam pertemuan ke-28 program Tahsin Huruf Al-Quran. Alhamdulillah, masih membahas mengenai huruf yang keluar dari makhraj asy-syafah atau bibir. Kemarin kita sudah bahas mengenai makhraj waw. Makhraj waw itu asal suaranya dari dua bibir. Dengan memonyongkan dua bibir, wa, lalu diberikan harokat, wi, wu. Menggabungkan bibir atas dengan bibir bawah dengan dimulai dari monyong, wa, wi, wu, bau, biu, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai makhraj huruf yang semakhraj dengan waw juga, yaitu huruf ba. Ba, bi, bu, bab, bib, bub. Makhraj huruf ba berada di dua bibir, bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Cukup kita rekatkan bagian atas dengan bawah, ba, bi, bu. Tidak perlu kita mundurkan atau kita rapatkan bibir kita, pa. Nah, kalau terlalu rapat, pa menjadi huruf P. Jadi biarkan bagian luarnya tidak usah dirapatkan. Kalau dirapatkan dia akan menjadi huruf P, pa. Tapi cukup ya, atas dengan bawah dipertemukan saja, ba, bi, bu, bukan pa, pa. Jadi tidak usah bagian luar bibirnya dirapatkan semua ya, karena ditakutkan menjadi huruf P, bukan bunyi yang semestinya. Sifat-sifat yang dimiliki huruf ba, yang pertama adalah jahar. Ketika melafalkan huruf ba, tidak banyak nafas yang keluar. Ba, bi, bu, bab, bib, bub. Jadi suaranya tidak banyak nafas yang keluar, tidak diiringi dengan banyak nafas. Artinya kita tidak membaca dengan tambahan banyak nafas seperti ya, ba, bi, bu atau ab. Nah, tapi ya, sedikit nafas yang keluar dan jelas. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu, dan lain sebagainya. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf ba yaitu adalah syiddah. Ketika disukunkan ya, huruf ba ini suaranya tidak berjalan, tertahan. Ab, ib, ub ya, karena huruf ba ini adalah huruf syiddah, huruf yang kuat. Ba, bi, bu ya, kuat berpegang bertumpu kepada makhraj. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba, bi, bu. Ab, ib, ub. Suaranya tidak bisa dijalankan. Ab nggak bisa kita jalankan, pasti tertahan karena bibir atas dan bibir bawah menutup ya, untuk berjalannya suara. Berikutnya, sifat yang dimiliki huruf ba yaitu istifal. Ketika melafalkan huruf ba ini, suara ke bawah, tidak menuju ke atas. Jadi bunyinya ba, bukan bo, bi, bu, tapi ba, bi, bu. Bab, bukan bob. Bib, bukan biub.
bube bukan wubu. Yang keempat, ba memiliki sifat yang namanya infitah, yaitu terbukanya mulut ketika melafalkan huruf ba. Ba, bi, bu, atau terbukanya rahang kita ketika melafalkan huruf ini. Abe, ibe, ube, tidak mengurung. Seperti misalkan o, bi, bu, obu, ibu, ube. Nah, sifat yang terakhir yang dimiliki huruf ba yaitu adalah qalqalah. Bunyi huruf ba apalagi ketika disukunkan itu dia akan memantul. Ya, ketika kita rapatkan ya, yang merupakan hakikat sukun itu harusnya beradu ab, tapi ya, dari beradu itu dia berbalik untuk memantul. Abbe. Nah, itulah yang disebut qalqalah. Jadi dari sukun dia beradu ab lalu membuka seperti harokat be, tapi tidak seperti fathah, kasrah atau domah. Tidak aba, ibi atau ubu, tapi abe, ibe, ube. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Berikutnya kita akan lafalkan bersama-sama pelafalan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, bi, bu, bab, bib, bube, abba, ibbi, ubbu, ab, ib, ub. Jadi ketika waqaf di huruf bertasydid itu haruslah ada jeda, karena di dalam tasydid ada dua huruf ba yang bertasydid ya, ada sukun, ada ba yang berharokat. Nah, kita mengkolkolahkan huruf ba yang nomor 2. Nah, watab ya. Kalau kita baca watab, kita hanya mengkolkolahkan satu ba saja. Tapi kalau kita baca watab, maka kita tidak mengkolkolahkan huruf ba yang pertama lalu kita kolkolahkan huruf ba yang kedua. Watab bukan watab, karena ba-nya bertasydid. Di dalam tasydid pada hakikatnya ada kandungan dua ba, yang satu sukun, yang satu berharokat. Berikutnya bamba, bimbi, bumbu. Bamba, bimbi, bumbu. Nah, jadi ketika mim ketemu ba dan nun sukun ketemu ba sama saja bunyinya. Bamba, bamba, bimbi, bimbi, bumbu, bumbu. Karena ketika melafalkan nun ketemu huruf ba itu dihukumi iqlab, dibaca nunnya menjadi huruf mim. Dan ketika melafalkan huruf mim tentu harus merapatkan bibir atas dengan bibir bawah. Bamba. Begitu juga mim ketemu ba, dia ikhfa syafawi. Ikhfa itu terjadi karena dia dibaca dengan hunah kamilah. Bamba ya. Bamba, malahum bihi, dipanjangkan. Meskipun terasa mimnya jelas, yaitu dikarenakan karena mim dan ba satu makhraj. Jadi kita tidak bisa menjadikan persiapan dari mim menuju ke huruf ba atau pertengahan antara makhraj mim dan ba, karena mim dan ba makhrajnya ada di satu tempat. Ambihum, alhamdulillahi rabbil alamin, iyyaka na'budu wa bil walidaini labil mirsad, kalla bal rana, tabbat yada abi lahabin wa tabb, dan lain sebagainya. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ba
Yang pertama adalah membaca huruf ba itu seperti huruf P. Ya. Biasanya terjadi bunyi huruf P ini karena terlalu merapatkan seluruh bibir. Rob. Ya, tapi cukup ya merapatkan antara bibir atas dan di bawah, tidak usah bibir bagian luar juga dirapatkan. Rob, bukan rob. Alhamdulillahi robbil. Biasanya sering ada kesalahan alhamdulillahi robbil, tapi robbil jangan terlalu ditekan. Akhirnya bagian luar bibirnya juga merapat dan membuat menjadi huruf P. Ya. Huruf ba seperti huruf B, ya. Tidak usah dirapatkan seluruh bagian luar bibirnya juga. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah ketika dia bersama huruf yang tebal, ya, ikut ba-nya menjadi tebal. Misalkan alhamdulillahi robbi, harusnya robbi, ba-nya tipis. Robbi, bukan robbi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf ba, khususnya ketika qalqalah. Abso, biasanya kalau kita diqalqalahkan itu sering sekali bunyi qalqalahnya terlalu berniat untuk dijelaskan sehingga menghasilkan huruf hamzah karena terlalu dihentikan secara mendadak. Abso, harusnya ya dibacanya dengan lembut saja, tidak usah ya sengaja kita hentikan yang akhirnya melahirkan huruf hamzah. Abso dengan lembut saja. Kesalahan yang terakhir yang sering terjadi adalah ketika membaca huruf ba bertasdid di akhir kata atau ketika waqaf. Watab, biasanya ada yang membacanya tanpa sedikit jeda. Watab, ini ya menghilangkan satu kandungan ba yang ada di dalam ba bertasdid tersebut. Ya, haruslah kita baca dengan sedikit jeda. Watab, untuk mengqalqalahkan huruf ba yang kedua. Huruf ba yang pertama tidak usah kita qalqalahkan. Watab, kita tidak baca watab, tapi watab, kita baca qalqalah di huruf ba yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, semoga bermanfaat untuk tahsin huruf ba ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.